Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ke pekan terakhir, yaitu sekarang di juz 4. Bab yang sekarang yaitu bab ahkamul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami niat mengaji mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kam ahkamul Islami. Kam ahkamul Islami. Berapa hukum-hukum Islam itu? Ada berapa hukum-hukum Islam itu? Jawab, ahkamu khamsatun. Hukum-hukum Islam itu ada 5. Ahkamuhu khamsatun. Al-fardu yang pertama yakni fardu wajib, was sunnatu yang kedua sunnah, wal mubahu yang ketiga mubah, wal haramu yang keempat haram, wal makruh yang terakhir makruh. Mal fardu, ada pertanyaan, mal fardu apa itu hukum yang pertama? Fardu, jawab, huwa al wajibu fi'luhu fa idza fa'alahu al mukallaf yanalu thawaban wa idza tarakahu yanalu 'iqaban. Hukum fardu ialah hukum yang harus wajib, fi'luhu mengerjakannya, fa idza fa'alahu al mukallaf ketika mengerjakannya itu orang-orang yang sudah mukallaf, balik yang sudah taklif ya. Yanalu sawaban, ketika melaksanakannya itu akan mendapatkan ganjaran sawaban. Yanalu wasawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Wa idza tarakahu, dan ketika meninggalkan perkara yang wajib, yanalu iqaban, akan mendapatkan iqaban, yakni siksa. Kam naw'an al-fardu. Kam naw'an al-fardu. Ada berapa jenis fardu itu? Jawab, naw'anin. Ada 2. Naw'anin yakni macamnya fardu itu ada 2. Fardu ainin yang pertama fardu ain, wa fardu kifayatin yang kedua fardu kifayah. Jadi fardu itu ada 2. Fardu ain sama fardu kifayah. Ada pertanyaan, ma al fardu al ainun. Ma al fardu al ainu. Al ainiyu. Ma al fardu al ainiyu. Apa yang dimaksudkan fardu ain itu? Jawab, huwa al wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin kas-salati was-siyami. Huwa yakni fardu ain al-wajibu wajib fi'luhu mengerjakannya ala kulli mukallafin kepada semua mukallaf, ini orang-orang yang sudah dijatuhi hukum dosa. Teman-teman wis baliklah. Kas-salati was-siyami, seperti salat was-siyam. Salat dan siyam itu hukumnya fardu ain. Semua ala kulli mukallafin, semuanya itu dikenakan fardu ain. Mal fardu al-kifaiyu. Mal fardu al-kifaiyu yakni fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan fardu kifayah? Huwa al-wajibu fi'luhu ala jami'il mukallifin wa idza fa'alahu wahidun minhum saqata minal baqin kas-salatil janazah. Fardu kifayah yakni fardu yang dikerjakan fi'luhu ala jami'il mukallifin untuk semua mukallaf. Wa idza fa'alahu wahidun, dan apabila salah satu dari mereka itu mengerjakannya, minhum, wa idza fa'alahu wahidun minhum, dan apabila salah satu dari mereka mengerjakannya, saqata minal baqin. Jadi saqata minal baqin, jadi hukum kifayahnya itu gugur ketika ada satu yang mengerjakannya. Jadi semua mukallaf itu, mukallifin itu kena hukum kifayah. Tapi apabila ada yang mengerjakannya, itu berarti gugur, enggak seperti fardu ain. Kalau fardu ain kan contoh sakampung wajib sholat 5 waktu wajib. Nah, kalau fardu kifayah itu jenisnya kasolatil janazah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu ketika ada satu orang yang tinggal di desa, terus yang wajib untuk menyolatkan semua. Akan tetapi kalaupun yang mengerjakan itu cuma satu di antara dari mereka, kalau sadesa itu cuma hiji, itu sudah. Jadi maksudnya perwakilan lah bahasanya. Fardu kifayah itu perwakilan. Seperti orang yang pintar ngaji dalam ilmu tajwid, itu fardu kifayah. Harus ada satu yang bisa. Oke, lanjut. Mas sunnah itu apa itu sunnah? Hukum Islam yang kedua yakni sunnah. Ya al-amru al-mustahabbu fi'luhu faman fa'alahu yanalu thawaban wa man tarakahu la yanalu iqaban. Kan? Gantian.
Sunnah yakni Iya, al-amru kecapean. perintah, al-mustahabu perintah yang disenangi. Al-mustahabu itu yang disenangi. Jadi perintah Nabi Allah yang disenangi al-mustahab. Fi'luhu untuk mengerjakannya. Faman fa'alahu yanalu thawaban. Barang siapa yang mengerjakan perkara yang sunnah itu yanalu thawaban akan mendapatkan menggapai thawaban ganjaran. Faman tarokahu dan barang siapa yang meninggalkannya la yanalu iqaban tidak mendapatkan dosa. Jadilah mengerjakan dapat pahala, kalau enggak tidak apa, enggak disiksa. Contohnya sholawatan, sholat sunnah. Perkara sunnah itu banyak lah. Siwak, minyak wangi. Al-mal mubah, hukum yang ketiga mubah. Walladhi yajuzu lil insani fi'luhu wa tarkuhu fala sawaba fihi wala iqab. Mubah itu perkara yang boleh. Bahasanya mubah itu bahasa mudahnya boleh. Walladhi yajuzu lil insan, perkara yang dibolehkan untuk manusia untuk mengerjakan perkara yang dibolehkan untuk manusia untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Fala sawaba fihi wala iqab. Dan perkara ini tidak ada, ya maksudnya nggak ada timbal balik lah. Tidak disiksa itu pahala. Mubah. Contohnya makan mubah. Merokok. Modod mubah. Jadi perkaranya yang apa ya, yang dibolehkan semua. Jadi ya boleh lah. Jadi nanti ada lawannya itu mubah makruh. Nah, kalau haram berarti lawannya berarti wajib. Mal haramu, apa itu haram? Hukum yang ke berapa nih? 4. Wal wajibu tarkuhu faman fa'alahu yanalu iqaban wa man tarakahu yanalu thawaban kasyurbil khamri. Haram ini adalah perkara yang wajib untuk ditinggalkan. Haram ini perkara wajib yang untuk ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Meninggalkannya itu haram itu bukan bahasanya itu haram itu artinya sih kehormatan bagi manusia dihususkan. Jadi yang perkara-perkara menghinakan manusia itu bahasanya tidak boleh dilakukan, seperti contoh disamakan dengan hewan. Hewan kan ngising, itu make, itu nyebok. Nah, makanya kita kan wajib nyebok. Lah, itu haramnya tuh haram itu bukan larangan, apa ya? Arti haram secara garis besar itu satu bentuk kehormatan. Contoh Masjidil Haram, masjid yang khusus orang-orang yang haram, yang memiliki kehormatan. Haram. Jadi haram itu perkara kehormatan. Hormat, haram, ihtiram, haram. Jadi tidak bolehnya tuh jangan sampai disamakan kayak hewan kayak gitu. Seperti di sini contohnya faman fa'alahu yanalu iqaban. Ketika mengerjakannya akan mendapatkan dosa. Wa man tarakahu yanalu thawaban. Ketika seseorang itu meninggalkan perkara yang haram itu akan mendapatkan pahala. Berarti kebalikannya non? Wajib. Kebalikannya fardu. Kasyur bil khamri seperti arak. Kasyur bil khamri seperti arak kena gila. Jadi manusia itu diberikan akal. Lah, syurbil minum khamr ini kenapa haram? Karena menghinakan manusia. Jadi ketika khamr dimakan, diminum, itu kita seperti hayawan, yakni tidak mempunyai akal. Kan itu sadar gitu. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Makanya haram. Suatu kehormatan kita sebagai manusia itu mulia. Nah, contoh nantinya. Maling. Ngudut ke haram, tapi kalau ngudutnya maling lah. Contoh ngudut, tapi dapat maling duitnya, kamu tuh nyolong di warung langsung gitu teh. Nah, itu haram. Nyolong punya bapak. Nah, kalau bapak kayaknya makruh nih. Kalau nggak mubah nih, kayaknya dia. Mal makruh. Hukum yang terakhir makruh. Makruh itu perkara yang tidak disenangi. Perkara yang boleh tapi tidak disenangi. Nah, ngudut nih. Ada yang bilang makruh,